Halo, gue pengen nyapa yang dari Aceh, Neono Habalur. Untuk dulur yang dari Cirebon, Priben Kabare. Yang dari Padang, Mbak Akabanyo. Yang dari Makassar, apa Karebalur. Walau kita gak pernah bahas film dari Indonesia, namun tentu saja kita semua tetap satu nusa satu bangsa ya lur, merdeka. Judul film kita kali ini lur yaitu Mei, Desember, Januari. Itu judulnya lur. Ini film dari Filipina, lebih dikenal pula dengan Pinoy Movies ya lur. Dirilis pada 12 Oktober 2022 oleh Viva Film. Tentu film ini masih ada bau-bau tokonya ya lur, karena masih baru banget lur. Dan di Asian Film Festival Barcelona pada 26 Oktober 2022, film ini juga ditayangkan secara online di acara tersebut lur. Mendapat rating sempurna yaitu 8,9 dari IMDb. Wow, ini adalah salah satu film Filipina dengan rating tertinggi yang pernah diberikan oleh IMDb lur. Film ini juga mengangkat isu-isu yang sedikit tabu di masyarakat Filipina lur. Dengan durasi 1 jam 35 menit ini, Mark Alejandre sebagai sutradaranya cukup berani menampilkan sesuatu yang berbeda lewat film Mei, Desember, Januari ini ya lur. Gimana lur? Apakah sudah siap menikmati film ini lur? Monggo lur, tekan enter, tarik selimut, tancapkan udut kalian lur, bekicot. Bekicot. A titanic explosion that created their universe. Pasensya ka na pula. Then, it exploded with unimaginable force creating. Parang dali-dali lang nun eh. Mereka berdua ini masih remaja lur, dan mereka sahabatan sangat akrab sekali. Ini adalah Paul, diperankan oleh Gerald Azeron. Dia anak tunggal dan dia bersama ibunya yang sudah bercerai dengan ayahnya. Dan ibunya cukup kaya ya lur. Dan ini adalah Migoe, diperankan oleh Kiichi Minimoto. Dia miskin lur, ortunya masih lengkap, namun hidup berkekurangan lur. Mereka berdua akan melanjutkan kuliah lur, dan ini adalah kelas terakhir mereka di STM ya lur. Mereka sama-sama menyukai ilmu antariksa, dan makanya mereka akrab sekali ya lur. Dan Migoe itu sangat pintar sekali lur, dan ingin melanjutkan kuliah dengan jurusan yang sama ya lur. Tak lama kemudian pulanglah ibu Paul. Ini dia orangnya, namanya Claire, diperankan oleh Andrea Del Rosario. Ibunya sangat memanjakan si Paul lur. Toh anak tunggal ya lur. Dia membelikan pakaian untuk Paul. Claire yang ngobrol terlalu dekat dengan Migoe ini membuat kepala Migoe dekat dengan gunung kembarnya itu lur. Migoe pun jadi ewel melihatnya. Dia pun sering curi-curi pandang. Claire pun memegang pundak Migoe, memberi semangat ke mereka berdua untuk belajar yang rajin lah lur. Kaya nga nakakahiya eh. O naging kaibigan ng anak ko. Okay. O hindi ko natatanungin kung anong kailangan mo ha. 3 taon na hindi pa rin bumibili dahil sanay ka na naman mag-sleep over dito. Maksud Claire, dia menganggap Migoe itu seperti anaknya juga ya lur. Namun bagi Migoe, ini seperti gimana gitu lur. Usai si Claire keluar, Migoe memuji Claire kepada Paul. Dia menganggap ibu Paul sangat sayang dengan Paul. Dia mendukung semua yang dimau oleh si Paul. Beda dengan ortunya si Migoe lur. Nah, Migoe memuji kecantikan ibu Paul. So you mean never na nag-asawa yung mommy mo? Never. Hindi mangyayari yan. Tignan mo ang healthy mo. Anong biceps mo? Pero, hindi pa rin totally naayos. Kaya, ayun. Aorta and yung pulmonary artery ko. Ang daddy mo pala? Dan Paul merasa dirinya di sini dibuat oleh ibunya seperti anak-anak kecil, padahal dia sudah gede. So itu membuatnya tak nyaman, sehingga dia pun rada gimana melihat Migoe ya lur. Dibuat ibunya manja seperti itu lur. Dan malam itu Migoe ditahan oleh Paul agar tidur di rumahnya aja ya lur. Dan Migoe tak bisa menolak, dia pun bobok di rumah Paul lur. Kaya nga, sa akin lang nakapokus yung entire life niya. Siyang ata yung tawag doon. Lagi pa rin iniisip na mami na Dan tengah malam, saat Paul sudah terlelap, Migoe sama sekali tak bisa tidur lur. Dia masih jaga, karena terbayang dengan gunung gedenya nyokap si Paul ya lur. Migoe pun turun untuk mengambil minum di dapur lur. Ternyata nyokapnya si Paul alias si Claire belum bobok sama sekali lur. Beliau habis mandi. Good evening, tita. Gising ka pa? Do you need anything? Kukuha lang po ng water. Dan Claire langsung mengambilkan minum untuk Migoe karena gelasnya kotor semua ya lur. Saat si Claire nunduk, auto on si Migoe melihat lagi pemandangan itu lur. Dan itu benar-benar membuat Migoe klepeo ya lur. Dan Claire mengatakan dia akan membelikan kulkas mini untuk si Paul dan Migoe di atas. So, Migoe nggak usah turun lagi untuk mencari minum.
Miguel tak langsung balik ke kamar ya lur, dan dia ikut duduk bersama Claire. Nah, Claire mengajaknya ngobrol lur, menanyakan tentang kuliahnya, dan Miguel yang terpana dengan si Claire spontan mengatakan dia mencintai Claire. Tentu Claire terkejut ya lur, dia pun terdiam sejenak lur, dan bertanya apakah Miguel sadar yang diucapkannya itu. Miguel menjawab dengan spontan dan jelas lur, dia sadar, dan Claire mengatakan dia seusia ibu Miguel, dan dia lebih baik jadi tante Miguel aja atau ibunya si Miguel aja. Namun si Miguel kembali membantah dengan pepatah klasik ya lur, yaitu usia itu hanyalah angka, dan Claire nggak bisa menjawab lagi lur. It does matter. Age doesn't matter. Lalo na sa kabataan na. Sure ho ako. Minsan we're not sure about our feelings, ha? Miguel menambahkan lagi bahwa dirinya sudah 19 tahun, dia tahu apa yang ia mau. Langsung saja dia nge-kiss si Claire. I know what I want. Mabuti yata, huwag ka na munang pumunta dito. Dan Claire yang terkejut langsung menamparnya lur. Pak! Claire pun meminta Miguel tak usah datang ke sini lagi untuk sementara waktu, sampai dirinya bisa memaafkan si Miguel. Claire pun pergi ke kamar meninggalkan si Miguel lur. Seminggu sudah Miguel nggak ke rumah Paul lagi. Hari itu ortu Miguel kembali ribut lur. Inilah yang membuat Miguel nggak betah di rumah, dan dia menelpon Paul. Dia ingin tinggal di situ sementara waktu, dan Paul ini benar-benar baik banget dengan si Miguel. Dia memintanya datang saja, nggak usah pakai izin lagi, anggap rumahnya sendiri. Diyan mo na matutulog yung gabi. Basta sabihin mo lang, Bakit? Malam itu makan malam lur. Paul nggak tahu ya lur kejadian antara nyokapnya dengan si Miguel temannya itu. Dan malam itu Paul mengatakan ke mamanya si Claire Miguel membantunya menyelesaikan sebuah tugas, dan Paul tak yakin dia bisa menyelesaikan tanpa bantuan si Miguel. Oleh karena itu Claire memegang tangan Miguel dan berterima kasih banyak sudah membantu anaknya si Paul. Dan malam itu Claire merasa bersalah ya lur menampar Miguel kemarin lur. Miguel ini sangat baik ke Paul, pikirnya lur. Salamat sa pagtulong mo kay Paul, ha? Magaling to sa lahat ng subject si Migoy. kaya naman ho ni Paul. Ayan o. Ito. Entah kenapa tengah malam si Claire nggak bisa bobok lagi lur. Dia gelisah berdiri duduk nggak jelas di ruang tamu, dan dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan dia pun pergi ke lantai atas. Dia memenangi kamar Paul, dan tak lama kemudian si Miguel keluar kamar lur. Mereka pun bertatapan dengan jarak dekat. Nggak bisa dihindari lur, kalau si Claire malam itu terpesona dengan tubuh si Miguel, dan melihat Claire nggak beranjak dari tempatnya, Miguel mendekati dan langsung saja ngekisnya lagi ya lur. Nah kali ini Claire tak kuasa menolak, hingga akhirnya mereka pun bergelut bebas lur di saat Paul tengah tertidur lelap di kamar ya lur. Miguel benar-benar memberi perlawanan hebat ke Claire malam itu. Meski ini pertama kalinya Miguel bergelut lur, apalagi lawannya emak teman baiknya ya lur. Dan mereka ngobrol usai bergelut. Miguel ingin hubungan mereka terus berlanjut. Claire tak ingin seperti itu. Mereka tak bisa begini karena dunia akan mengecam mereka. Sementara itu Miguel mengatakan mereka tak perlu status normal untuk hubungan mereka, dengan perasaan mereka saja sudah cukup. Dan Miguel mengecup bibir si Claire malam itu ya lur. Go along and see kung anong gusto mangyari eventually. Hindi naman natin kailangan ng formal relationship eh. I want a relationship with you. Naku, magkikita tayo. Huwag mong papaalam kay Paul. Ang pakiusap ko lang. Basta ako, sure ako. Hari-hari pun berlalu lur. Claire benar-benar sibuk dengan pekerjaannya, dan Miguel mulai sibuk menjalani rutinitasnya dengan belajar bersama Paul. Namun Miguel terus saja kirim-kiriman pesan micet dengan si Claire lur, dan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Namun mereka benar-benar menyembunyikan hubungan ini dari orang-orang di sekitar mereka lur. Tibalah waktunya si Miguel kembali ke rumah Paul untuk mengajarkannya sebuah mata pelajaran lur. Dan malam itu saat Paul tengah tertidur lelap, Miguel kembali bergelut dengan si Claire. Dan kali ini adalah permintaan Claire ya lur, bukan Miguel yang minta. Mereka bergelut hebat. Claire membimbing si Miguel malam itu ya lur, dan Miguel benar-benar kalah telak malam itu lur. Dan malam besoknya kembali lagi lur, Miguel diam-diam pergi ke kamar atas saat tengah malam. Namun sayang sekali lur, ternyata Paul belum bobok dan melihat Miguel tengah bergelut dengan nyokapnya, dan Paul masuk ke kamarnya dan menangis lur. Nah saat itu Miguel tengah asik-asikan kuda-kudaan dengan nyokapnya ya lur. Usai bergelut, si Miguel kembali ke kamar lur. Dia melihat Paul tengah tertidur dan menangis. Paul pun bangun di sini. Miguel pun sadar dia ketahuan ya lur. Dan di sini Miguel dengan gentleman mengatakan ke Paul bahwa dia mencintai nyokap Paul, dan dia meminta Paul tak marah dengannya.
Paul menangis lur. Dia menanyakan sejak kapan. Miguel mengatakan semenjak pertama kali bertemu. Yung tanggap mo? Kung masaya kayo, walang mali. Kailan pa? Pare, galit ka ba? She likes me too. I love your mom. Baka nga daddy na itawag ko sa'yo eh. Ulul. Dan Paul ternyata dengan mudahnya mengizinkan ya lur. Dia hanya meminta Miguel tak menyakiti perasaan ibunya lur. Can't imagine how happy I am. I'll make her the happiest woman in the world. Akhirnya hubungan Miguel dan Claire pun resmi ya lur. Meski di luar mereka tak tampil mesra, namun di rumah mereka mesra-mesraan dan panas-panasan ya lur. Tak takut lagi si Paul marah lur karena sudah dapat izin. Dan esok harinya Paul menemui ibunya yang tengah bekerja di ruangan kerjanya lur. Isi pembicaraan mereka ini adalah inti dari film ini sebenarnya. Simak baik-baik lur. Paul menanyakan ibunya kenapa bokap meninggalkan mereka. Si Claire menjawab, bokapmu memilih wanita lain daripada dirinya. Iniwan tayo ng daddy mo nung gabi na yon. Mami, binawalan mo ako eh. Tigas daw ng ulo ko. Hindi na ako babalik dito sa atik, huwag niya lang tayong iwan. Naku, kinakalawang na ako. Wala akong oras. Kailangan ko magtrabaho. Kenapa nyokap tak menikah lagi? Claire menjawab, dia masih menjejaki hubungan dengan Miguel. Miguel sebaya dengan Paul. Dia ingin menimbang dengan baik sosok Miguel, apalagi Miguel teman baik Paul. Dan Paul membuat pengakuan mengejutkan lur. Apa itu iki lur? Paul mengakui dirinya adalah penyuka sesama timun lur. Dan Claire mengatakan dia sudah tahu itu semua sebenarnya. Dan dia hanya menunggu pengakuan dari Paul kepadanya. Claire nggak mempermasalahkan kalau Paul itu adalah penyuka timun. Dan Paul mengatakan Miguel nggak tahu ini semua. Dan dia nggak ingin Miguel tahu. Dan Claire mengatakan perlahan akan mengatakan ke Miguel dia akan membantu si Paul ya lur, agar diterima oleh Miguel sebagai sahabatnya. This is the right time para may pagtapat din ako sa'yo. Habang bata ka, just go. There's no problem. Gusto mo ako magsabi sa kanya? Ma'am, no! Mami, obvious ba? Iniintay ko lang na umamin ka sa akin. Pwede ka mag-experiment. Dan Claire mengajak Paul ke perkumpulan para penyuka timun bersama Miguel juga lur. Di situ dia akan memberitahu si Miguel katanya mereka akan mencarikan Paul Cimimiu di sana katanya lur. Dan berangkatlah mereka ya lur. Nah di sana Miguel dan Claire benar-benar mesra-mesraan ya lur. Mereka bercanda berdua hingga akhirnya mengabaikan si Paul dan Paul mulai merasa tersisih. Nyokap dekat banget dengan si Miguel dan Paul pun izin ke mobil ngambil sesuatu. Namun dia menangis sejadi-jadinya di situ ya lur. Cengeng banget anak ini lur. Dikit-dikit nangis lur. Heran gue. Nah saat membayar, si pramusaji pun mengutarakan kalau dia mengagumi sosok si Miguel. Dia mengatakan Miguel anak Claire sangat ganteng dan Claire benar-benar merasa malu di sini lur. Miguel kan cowoknya, masa dianggap anaknya? Miguel dan Claire mulai berani tampil mesra di luar sana ya lur. Malamnya Miguel ngajak Claire menikah lur. Dia mengatakan dia sudah siap lahir batin, namun Claire meragukan itu semua. Claire mengatakan seperti tadi orang menganggap dia ibu Miguel. Apakah Miguel siap dengan itu semua? Dia mengatakan sudah memikirkan semua itu. Dia sudah siap membawa Claire bertemu orang tuanya. Di sini Claire sama sekali tak meragukan keseriusan si Miguel, namun dia hanya memikirkan kesiapan mental Miguel doang ya lur. Mahal mo ba talaga ako or nagpapalipas ka lang? Grabe ka naman, ang baba naman ang tingin mo sa akin. No. Mula Big Bang. Okay, more. Dan esok hari mereka pun bertemu dengan ayah ibunya si Miguel bersama Paul juga. Miguel memperkenalkan Claire ke mereka dan mengatakan hajatnya ke sini lur. Dia ingin menikah, namun ortu Miguel keberatan lur. Apalagi Claire ini ortunya teman si Miguel ya lur, yaitu si Paul. Gimana bisa coba pikir mereka. Di sini ayah Miguel meragukan dari sisi Miguelnya lur. Dia seorang siswa yang akan menjadi mahasiswa, gimana bisa menafkahi si Claire. Dan Claire mengatakan dia yang akan menanggung semuanya dulu, menunggu Miguel siap. Dan ortu Miguel akan memikirkan semuanya dulu. Nanti mereka akan sampaikan apa hasil pemikiran mereka ke si Claire ya lur. Masarap yung minudo ha? Kayo nagluto? Isusubo mo, tapos pag napasok ka, iluluwa mo. Malam itu semua mulai jelas lur. Ternyata selama ini Paul suka sama si Miguel ya lur. Dan malam itu dia tak kuasa menyimpan semuanya dan melepas perasaannya saat si Miguel bobok lur. Ketika Miguel terbangun, dia mendapati Paul megang-megang dia. Miguel terkejut, kenapa dengan Paul? Nah di sini Miguel tak marah. Dia mengatakan bahwa dia bukan penyuka timun. Dia menyukai nyokap Paul. So dia meminta Paul untuk tidak menyukainya. Dia hanya ingin jadi teman baik untuk Paul. Dia memeluk Paul ya lur. Hari-hari pun berlalu lur. Miguel di sini mencoba mencari aman. Dia membantu Paul mencari pasangan lur.
lewat internet dan dia merekomendasikan satu persatu, namun Paul tak ada yang setuju. Kayaknya Paul cuma mau sama si Migoy ya lur. Paul pun marah, dikasih foto satu persatu dan dia pun pergi lur. Setibanya di rumah, entah kenapa Paul mengatakan dirinya lelah. Ibunya menanyakan kenapa dan tiba-tiba saja Paul pingsan lur. Gawa kita na soup. Ma'am Gino. Dia pun dirawat di rumah sakit ya lur. Dan ternyata dia punya penyakit liver lur. Itu sudah parah banget. Dan ketika dia kecil, dokter pernah mengatakan dia tak akan bertahan lama. Dan Claire benar-benar tak siap jika kehilangan si Paul. Cintanya begitu besar ke sang buah hati ya lur. Migoy selalu ada di dalam kondisi apapun untuk Claire. Di sini dia benar-benar menjadi sandaran hati untuk si Claire lur. Di ko alam ang gagawin ko. Claire mencoba menyembunyikan semuanya dari Paul. Namun Paul mendengarkan kata-kata dokter dan Claire mengatakan dia akan membawa Paul ke Singapura karena di Singapura lah ada dokter terbaik yang mengurus masalah liver lur. Namun Paul menolak. Dia sudah siap dengan semuanya. Claire menangis lur. Paul keluar dari rumah sakit dengan keadaan yang masih lemas ya lur, karena rumah sakit nggak sanggup mengobatinya. Migoy mencoba memberi yang terbaik untuk teman baiknya ini lur. Saat Paul dan Migoy pergi keluar, secara tak sengaja Claire menemukan sesuatu di HP si Paul lur. Apa itu? Ini lur, yaitu sebuah pesan dari Paul ke Migoy. Di pesan itu Paul mengatakan, sudahlah jangan Migoy kirim-kirim lagi foto-foto dari internet. Dia terlalu buruk untuk orang-orang di foto itu dan dia hanya menyukai Migoy. Mendengar Paul suka Migoy dan Paul tak berharap Migoy menyukainya karena Migoy normal, dia berharap Migoy selalu membuat nyokapnya bahagia. Claire pun terkejut ya lur. Kok iso seperti ini? Ba aku cari tonyo. Walah, pikirnya lur. Esok harinya Claire memutuskan hubungan dengan Migoy lur, karena dia menganggap Migoy kekanak-kanakan. Dia menghancurkan perasaan Paul hanya demi mendapatkan dirinya. Dan Migoy mengatakan dia normal, ngapain dia suka sama Paul. Migoy mengatakan Claire yang egois jika memaksa dirinya seperti itu. Dan Claire marah mendengar itu. Dia pun pergi lur. You made me promise not to tell you. Bakit hindi mo sinabi sa akin? At sino ka para sabihin sa akin? Kilala mo ba anak ko? Kung maghihiwalay tayo, tayong tatlo lang din yung masasaktan. I've made my decision. Hari-hari Paul semakin parah lur. Dia suka menyendiri dan Claire panik melihat anaknya yang semakin hari semakin lemah saja lur. Claire meminta maaf ke Paul karena telah memaksakan dirinya untuk mencintai Migoy. Dia nggak tahu Paul juga suka. Dan Paul menangis dengan nyokapnya minta maaf. Dan Paul kembali pingsan lur. Paul. Dia kembali dirawat di rumah sakit. Hari itu Migoy menemui Claire di rumah sakit dan Claire mengatakan hanya dokter di Singapura yang bisa merawat ini. Kami nggak bisa. Ini yang kedua kali mereka mengatakannya ya lur. Di sini tak ada alat untuk merawatnya dan Migoy benar-benar bersedih ya lur. Paul akhirnya dirawat di rumah lur dan Migoy kembali datang menjenguk sahabatnya itu. Dan melihat bagaimana kedewasaan si Migoy, Claire pun kembali jatuh hati kepadanya lur. Mereka pun kembali bersama. Sisa usia Paul tak lama lagi lur dan Claire sadar diri dia tak mampu membawa Migoy ke Singapura dan Claire memohon dengan sangat ke Migoy untuk bergelut dengan Paul. Dia benar-benar memohon agar Migoy menuruti kemauannya ini untuk membahagiakan Paul yang terakhir kalinya. Akhirnya Migoy pun bersedia lur. Alam ko na hindi ito madaling gawin. Ay maranasan niya. Gusto ko sana na bago siya mamatay. Pero kung papayag mo siya, papayag ka. Alam niyo na ba to? Begini lur, sebenarnya gue jijik harus menceritakan ini lur, namun ini jalan ceritanya, mau gimana lagi coba. Jujur gue muak harus menceritakan ini lur, pengen muntah gue ceritanya film ini kayak gini ya lur. Claire mempersiapkan semuanya lur, singkat cerita mereka pun bergelut ya lur. Dan sehari kemudian akhirnya si Paul pun meninggal lur. Claire menangis dan memeluk anaknya itu, dan penyesalan si Claire tinggal satu ya lur, dia tak bisa membawa Paul berobat ke Singapura. Dia memegang buku tabungannya di mana sisa uang tak cukup untuk membawa Paul ke Singapura. Pada akhirnya Claire menikah dengan Migoy lur. Terlihat Paul mendampingi nyokapnya, tapi itu bukan yang sesungguhnya ya lur. Adegan itu adalah harapan dari Claire jika dia menikah didampingi oleh putranya lur. Tapi itu hanya sebuah harapan dari si Claire ya lur. Pada kenyataannya Paul tetap meninggal ya lur. Film ini pun tamat. Kita sebagai manusia sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai pria dan wanita lur. Tak ada lagi jenis kelamin selain pria dan wanita.
Sudah semestinya kita itu hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita, dan itu adalah takdir kita. Tuhan hanya memberikan keturunan kepada hubungan pria dan wanita, lur, dan itu sudah cukup membuktikan bahwasanya tak ada lagi hubungan percintaan selain antara pria dan wanita. Kenapa harus ada selain dari itu seperti Paul dan Migoy ya, lur? Heran gue. Kaum Sodom di zaman Nabi Lut sudah memberi peringatan tentang ini semua, lur. Kok masih saja ada yang mendukung hal seperti ini? Nggak habis pikir gue. Terkadang yang pintar jadi bodoh, yang bodoh tambah bodoh, lur. Masih ada bangsa-bangsa yang mendukung hal demikian. Heran gue. Ricardo Lee selaku penulis skenario film ini nampak sangat berhati-hati dalam membuat alur ceritanya, lur. Dia dengan pelan sekali mencoba masuk ke dalam inti cerita si Paul ya, lur. Namun dia terlalu cepat memberikan inti ceritanya, lur. Hubungan Migoy dengan Claire nampak terlihat sangat cepat sekali untuk ditampilkan dengan karakter Claire yang diperankan oleh Andrea Del Rosario, seorang jande, apalagi dia ditinggal pergi lakinya, kok malah mudah banget dia jatuh hati ke Migoy yang masih muda, apalagi dia teman baik anaknya. Tentu itu mustahil terjadi dan itu sulit diterima akal sehat, lur. Harusnya dia lebih bisa mengeksplor lagi karakter si Migoy yang diperankan oleh Gold Azeron dengan menampilkan karakter-karakter baiknya, agar bisa masuk akal sehat gue bahwa Claire layak menyukai Migoy yang jauh lebih muda dari dia ya, lur. Dan gue nggak mau mengulas tentang Paul dan Migoy, lur, karena seperti yang gue jelasin di atas itu sangat menjijikkan bagi gue, lur. Mark Alejandri selaku sutradara bagi gue tak terlalu banyak melakukan inisiatif besar untuk film ini, lur. Semua cenderung datar sekali dan ending pernikahannya Migoy dan Paul menurut gue itu ending yang sangat basi sekali, lur. Film-film India zaman batu sudah melakukan ending kayak gitu dan itu nggak ada megahnya sama sekali menurut gue. Untuk karakter Paul yang diperankan oleh Kei Minamoto, sebenarnya bagi gue dia cocok memerankan karakter seperti Paul, namun gue melihat dia tak memiliki kemampuan untuk melakukan acting yang bagus ya, lur. Sebuah film layar lebar seperti ini, lur, mungkin untuk sinetron oke lah rapopo, namun layar lebar tak cukup bagus dengan skill acting seperti itu ya, lur. Tangis Paul benar-benar terlihat sekali dibuat-buat dan feminitasnya juga nampak terlihat sangat buruk sekali, lur. Dari sisi penataan musik gue sangat menyukai back soundnya, lur, cenderung menenangkan dan nggak mengganggu sama sekali, cocok banget dengan warna filmnya. Namun latar yang diambil di film ini harusnya dibuat lebih ke arah perkotaan ya, lur. Mungkin cerita film seperti ini digambarkan di Manila sih cukup masuk dengan ceritanya, tapi jika harus mengambil latar seperti rumah Paul di hutan ataupun di tempat-tempat sepi dan perkampungan itu nggak cocok banget, lur. Oke, lur, sampai di sini dulu saatnya gue apa, lur? Ciao Marky, ciao, lur.